apabila cerminan kolbu, jadi kolbu itu ibarat cermin, dia bersih, maka apa yang di depannya, apa yang ada di sekitarnya terlihat nggak di dalam. Jadi kolbu itu kayak cermin cembung, apa aja yang sekitar itu kelihatan. Itu sebabnya semakin bening, saya bisa menembus hati orang, gitu misalnya. Contoh, seperti saya kalau mengerti bahasa Arab, bahasa Inggris, saya tahu nih bahasa orang-orang ini benar atau enggak. Kok bisa tahu? Ya karena sudah terasah, terlatih. Maka seorang mursyid itu kolbunya kalau diasah tiap hari, dia ketemu antum sekali begini sudah langsung bisa merasakan. Wah, ini orang rajin nih, ini kurang rajin, ini rajinnya mut-mutan. itu langsung kerasa itu, ketemu apalagi salaman tuh langsung getarannya ada. Ya, kan wasfahu, bersalamanlah kamu, kan begitu di dalam Al-Quran. Karena salaman itu bisa menetralkan, tapi juga bisa jadi awal dari jadi juri. Maka salah satu pengobatan kan dengan salaman, dengan sentuhan gitu, ya. Tapi bukan berarti itu dia mengerti alam gaib, enggak. Karena kolbu bukanlah gaib. Kolbu bukanlah alamul ghuyub. Dia cuma antara alam gaib dengan alam nyata. Alam nyata dalam bahasa kitab ini disebut alamul malak. Jadi alam itu ada alam nyata, ada alam barzakh, antara itu lalu ada alam baru alam gaib, jabarut, malakut. Dan ini nggak boleh disalahartikan, salah gunakan ini. Kalau kolbu udah bening, jangan coba-coba jadi juri, ya. Jangan coba disorot-sorot tuh hati orang, jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau lawan jenis bisa pelet jadinya, ya. Itu bahayanya. Nanti dia bukan jadi mursyid, jadi sahir, kahin, jadi tukang pelet. Yang ada apa? Dia memelet Allah gitu, supaya Allah mau mencintai makhluk. Itu yang ada. Jadi pelet hakiki adalah mursyid yang meminta Allah supaya mencintai makhluk, ngajak makhluk supaya cinta kepada, bukan ngajarin orang cinta dia, nggak benar. Enggak, itu otomatis ke bawah. Oke, tadi saya nanya, kita ketemu Nabi nggak? Maka kalau disebut fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi Muhammad jaraknya dengan kita berapa abad? 15, 1400 kan sekarang? 15 abad. Mungkin nggak langsung ikuti Nabi? Pakai video sifat sholat Nabi, Ustaz? Nggak bisa. Kenapa? Cara sholat itu harus dipelajari pergerakan per huruf dari orang yang dia belajar ke orang sebelumnya, orang itu belajar ke orang sebelumnya sampai ke Nabi. Ini disebut dengan as-sanad bil fi'li. Sanad bil fi'li atau al-musalsal bil fi'li. Musalsal amal itu musalsal terbesar di dunia setelah Al-Quran. Jadi ada Al-Quran itu per hurufnya sama kayak Nabi. Tahu dari mana? Coba. Karena ada sanad guru. Antum mau kemana aja negerinya Quran gitu sama, kecuali qiraatnya berbeda. Gitu. Kalau garansi Quran saya benar karena saya punya guru ahli qiraat, maka garansi sholat saya benar, saya punya ahli guru fikih, guru TPA dulu, bahwa dia sholat dari gurunya sholat dari gurunya. Jadi jangan lagi ngomong gini, ternyata sholat ala kampung kita salah, Tat. Gitu ya, kan ada yang ngomong gitu. Loh kenapa? Oh yang sahih tuh videonya sifat sholat Nabi. Loh, sifat sholat Nabi itu adalah kompilasi Syekh Albani, versi Albani. Belum tentu benar. Coba dicek. Banyak ngacoknya. Ya. Nah, tangan naik turun duluan mana, itu juga udah kacau di situ, ya. Tapi itu usaha Syekh Albani, ya sudah. Kenapa? Karena dia nggak melihat orang, dia melihat teks. Akhirnya dia mengatakan penyebut Sayyidina itu bid'ah. Debatlah beliau ini dengan Syekh Al-Ghumari. Debat panas itu. Begitulah sampai akhir nanti, ya.
Karena kita tidak bisa melihat Nabi, maka lihatlah orang yang mewarisi ilmu Nabi. Jadi sebenarnya guru-guru antum dulu di kampung itu pewaris Nabi, tapi dalam ilmu yang sedikit itu. Cukup nggak? Cukup. Maka mau sehebat apapun yang ngajinya sekarang, tetap aja cara sholatnya kayak guru TPA-nya dulu. Ya bener nggak? Mau dijadiin aliran apa, nanti alam bawah sadarnya begitu. Kalau nggak punya guru susah. Kalau belajar pakai video, mungkin sebulan baru ngerti. Tapi kalau pakai guru, ketemu 20 menit selesai. Ya kan? Nah, ini hebatnya. Berguru itu bisa memendekkan waktu yang panjang, mengefektifkan waktu. Taib. Wa naqasat fihi anwarul azamatil ilahiyah. Maka terpantullah dari cermin kolbu itu, apa yang terpantul? Cahaya-cahaya ilahiyah. Maksudnya gini, semakin sering orang itu menyebut nama kekasihnya, nanti kalau alam bawah sadarnya itu menulis nama dia plus nama gitu. Tapi dia itu sering nyebut nama Nabi, maka yang sering dia coret-coret Muhammad. Yang sering dia omongkan Muhammad. Kalau dia itu cinta kepada Allah, ciri-ciri orang cinta, kata-kata lirik yang keluar dari alam bawah sadarnya adalah Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Inilah yang dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari, seseorang itu akan selalu bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau benar nih kolbunya kita itu cinta Allah, pasti yang diomongkan Allah. Sakit Allah, senang Allah, gitu. Udah gitu belum? Ngaji itu lebih banyak mengingatkan kepada Allah daripada nyalahkan hamba-hamba Allah, gitu. Itu lebih banyak, dominan ya.